Halo Sobat Shell. Sobat Shell tahu nggak sih tingkat pertumbuhan kebutuhan listrik di Indonesia? Menurut Kementerian ESDM di tahun 2020, tingkat pertumbuhan kebutuhan listrik di Indonesia sebesar 5,35% setiap tahunnya. Namun, untuk memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat setiap tahunnya, pada kenyataannya, energi batubara mengalami inefisiensi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya proyek habisnya cadangan batubara Indonesia pada tahun 2040. Menanggapi hal tersebut, akhirnya mulai signifikan optimalisasi akan renewable energy. Sayangnya, dominasi renewable energy bergantung pada iklim dalam pengimplementasiannya. Oleh karena itu, diperlukan energi alternatif bentuk lain, yakni optimalisasi energi mekanik sebagai waste energy didukung signifikansi peningkatan angka kendaraan sebesar 5% setiap tahunnya. Nah, Sobat Shell tahu nggak sih gimana cara optimalisasi energi mekanik menjadi energi listrik? So, let us introduce our innovation, Pizonic. Nah, kalian tahu nggak sih Pizonic itu apa? Piezoelectric merupakan suatu bisnis yang memanfaatkan teknologi bernama piezoelektrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kalian tahu nggak bahwa energi mekanik itu merupakan energi yang terbarukan dan juga masuk ke dalam waste energy, yang dimana di Indonesia sendiri itu masih sedikit yang memanfaatkan energi mekanik agar dapat menghasilkan energi listrik. Kalian tahu nggak bahwa Pizonic sendiri implementasinya ada dua, yaitu pada speed bump dan juga trotoar. Yang pada speed bump kita memanfaatkan jumlah pengendara bermotor yang lewati area tersebut agar menginjak piezoelektrik itu. Nah, pada trotoar kita menggunakan atau memanfaatkan pejalan kaki untuk menginjak atau melewati area-area yang ada piezoelektriknya. Nah, pada umumnya, piezoelektrik itu menggunakan bahan BZT, yang dimana menggunakan PB atau timbal. Namun, lain halnya dengan Pizonic, yang dimana menggunakan bahan BNT SRTO3. Nah, kenapa kita menggunakan bahan tersebut? Karena bahan tersebut lebih ramah lingkungan, karena tidak mengandung timbal yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Kemudian, memiliki temperatur core yang lebih tinggi, yaitu sekitar 370 derajat Celcius hingga 400 derajat Celcius, yang dimana temperatur ini memiliki atau meningkatkan kemampuan dari piezoelektrik itu sendiri agar tetap berada pada fasa ferromagnetik, sehingga ketika menerima panas dia tidak berubah fasa. Kemudian yang ketiga yaitu dia memiliki output listrik yang cukup besar yang kemudian akan disimpan ke dalam baterai yang berbahan vanadium. Nah, tapi gimana sih bisnis model dari Pizonic itu sendiri? Melalui penerapan model bisnis Power Plant and Service Provider dan strategi marketing brand penetration, Pizonic turut menetapkan market priority dalam 3 tahun pertama dengan kerjasama pada beberapa pihak. Yang pertama yakni pemerintah ibu kota mulai dari Surabaya, Jakarta hingga Semarang berdasarkan tren motorisasi dan berlanjut pada market expansion. Kemudian yang kedua adalah PLN dan yang terakhir adalah sektor ketenagalistrikan dan bisnis antusias. Selain itu, dalam rencana pengembangannya, Pizonic akan memperoleh pendapatan melalui beberapa cara. Pertama, hasil kontrak penjualan produk Pizonic dengan pihak-pihak mitra. Kedua, hasil jasa konsultasi teknis pemasangan produk Pizonic dengan pihak-pihak mitra. Dan yang ketiga, hasil jasa monitoring produk terjual dengan pihak-pihak mitra. Renewable energy comes through with Pizonic.